Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan malam hari ini kita mulai dengan bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat memiliki waktu yang longgar, sehingga hari ini kita juga diberikan nikmat Allah untuk bersama-sama di majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah. Dan hari ini kita diberikan kenikmatan Allah yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? 226 ya. Kalau saya dengar begini kan berarti panjenengan ngikuti ya. Nggih, hafal. Mungkin Qur'annya dilipet-lipet ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini 3 tahun masih surat Al-Baqarah mawon. 3 tahun ngaji ya. Tapi insya Allah ya kita ambil ilmunya, insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan di kajian di majelis ilmu ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita buka Al-Qur'annya, monggo. Yang bawa Al-Qur'an, yang enggak bawa Al-Qur'an monggo, banyak Al-Qur'an di sini. Ya, kita malam ini mengkaji, membaca surat Al-Baqarah ya, agak sedikit panjang ya, karena jadi ini pembahasannya sama ya. Jadi kalau kita nanti kaji biar global ya, secara menyeluruh. Jadi ini 226, 27, 28, 29 sampai 30 ya. 31 ya, masalah tolak. Sampai 32. Ya. Jadi 226 sampai 232. Sampai 232. Tapi insya Allah nanti ya ngajinya tetap sama 1 jam kurang lebih ya. Nanti ayatnya panjang 2 jam 3 jam, nanti selesai jam 11 nanti ya. Saya baca terlebih dahulu, nanti minta tolong nanti diterjemahkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا
للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Monggo Pak Yoyo dibaca artinya.
Ya, 226. Nanti gantian kalau Pak. Bagi orang yang mengilat. Mengilah, ya, mengilah. Istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri. Mereka menunggu 3 kali ganti, 3 kali Kuruk. buruk. Ya. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki pertikaian dan Perbaikan. dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak yang dapat dirujuki. Monggo dilanjut. Yang Jenengan Pak. Jenengan dilanjut. Nggih. 229. Oh, enggak bawa kacamata. Iya, oh iya sih. Berarti jenengan Pak Yoyo. Oh, nggih. Ya. 229. Biar sama-sama belajar ini ya. Iya. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya pada orang-orang yang berpengetahuan. Ya, lanjut. Ganti sampingnya. Nggih. Ya. Dan apabila kamu menceraikan istri kamu, lalu sampai akhir Iddahnya. Ya. Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan jangan kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menjalimi mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menjalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan masukan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pelajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, insyaallah ya. Pun paham nggih? Sampun. Nggih, alhamdulillah.
Insyaallah. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah membaca ayat dan terjemahannya. Ya. Ayat dan terjemahannya. Pada malam hari ini kita melanjutkan ayat pada surat Al-Baqarah 226 ini, melanjutkan ayat yang kemarin ya. Jadi sebagaimana yang sering kita sampaikan di dalam kajian tafsir ini, antara ayat dan satu dan yang lainnya itu ada munasabah. Jadi keterkaitan. Jadi ada penjelasan. Jadi dari ayat yang 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan ya, mulai dari waktu hujan besar itu ya. Nah itu berarti sudah 3 kali pertemuan. Itu nyambung sampai sekarang. Ya. Jadi musim hujan ini, musim hujan ya. Ternyata kita masuk pada ayat terkait dengan masalah keluarga. Ya. Jadi yang pertama, Allah berikan petunjuk kepada kita ya, sebelum melaksanakan sebuah pernikahan, kita diharuskan untuk memilih pasangan dari kalangan orang beriman. Tidak boleh kita menikah dengan orang musyrik. Ya, memilihkan pasangan anak laki-laki dan juga perempuan harus dari kalangan orang beriman. Nah, karena itu lebih baik dan akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena saling paham ya, visi dan misinya sama. Yaitu apa? Ta'awun 'ala iqamatiddin, saling tolong-menolong, saling memotivasi untuk melaksanakan agama Allah. Nah, jadi fungsi pernikahan itu nanti jelas kalau sama-sama beriman. Yang kedua, kemudian kita mengkaji ayat terkait dengan menjaga kesucian rumah tangga, menjaga bagaimana rumah tangga ini tetap berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah. Nah, ini kita kemarin sudah mengkaji panjang lebar ya. Sehingga Masya Allah, jadi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allah tunjukkan bagaimana caranya. Nah, memilih pasangan juga seperti itu. Kemudian pada saat berumah tangga, Allah tunjukkan kepada kita untuk saling menjaga, apalagi terkait dengan masalah hubungan suami istri. Ya, nah, di sini memang sengaja saya tidak terlalu mendalam terkait dengan hubungan suami istri karena banyak yang belum menikah juga, Pak. Ya, jadi itu terkait dengan fikih keluarga. Nah, bisa diperdalam ya terkait dengan masalah fikih ini terkait dengan hubungan suami istri. Begitu juga Allah sebutkan bagaimana Allah memperhatikan betul-betul urusan wanita, urusan perempuan. Di dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan wanita. Bahkan terkait dengan urusan toharo ya, masalah datang bulan, hubungan suami istri ya harus dari arah yang benar, tidak boleh ya mendatangkan sebuah penyakit. Nah, ini diatur semuanya. Subhanallah. Sampai dengan masalah sumpah ya. Ya, pertemuan yang kemarin kita mengkaji terkait dengan masalah sumpah. Nah, sumpah dalam ayat kemarin disebut aiman. Ya, secara umum, jadi kalau ada suaminya sudah nggak seneng sama istri, ya, sudah nggak seneng istri nggak seneng sama suami, dalam rumah tangga itu kadang-kadang emosi. Karena terlalu emosi, mudah mengucapkan sumpah. Ya. Wallahi, demi Allah, ya, wallahi, tallahi, billahi. Karena emosi, ya, kopinya nggak enak, pahit, ya,
buat teh juga begitu, dikasih hadiah ndak matur suwun, akhirnya emosi. Wallahi menemane aku gak ngasih kamu hadiah, menemane wis gak bakal ngombe kopi nang omahku. Tapi pakai wallahi. Nah, itu namanya sumpah. Nah, sumpah yang seperti itu ya, dia harus membayar kafaroh. Nah, itu secara umum. Nah, kemarin sudah kita bahas. Kafarohnya apa? Memberi makan fakir miskin 10 orang. Kalau tidak mampu, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari, ya, 3 hari berturut-turut. Nah, malam ini kita masuk pada ayat lilladzina yu'luna min nisaihim. Nah, bagi mereka orang-orang yang mengucapkan ilah. Nah, kalau kemarin aiman itu sumpah secara umum, ya. Tetapi hari ini, malam ini kita membahas tentang ilah. Nah, tadi sudah dibaca ya terjemahannya ya. Nah, ilah itu adalah sumpah yang diucapkan kepada, ya, yang diucapkan seorang suami kepada istrinya. Apa sumpahnya? Yaitu sumpah tidak mau menggauli istrinya. Ya. Karena jengkel, karena marah, karena ada sesuatu hal yang mungkin, ya, dia ingin istrinya ini, ya, ada merespon mungkin suaminya ingin sesuatu tapi, ya, tidak didapatkan sehingga mangkel, ya, ada rasa marah sehingga dia ilah. Jadi ilah itu dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggaulumu lagi. Tetapi dengan ilah ini status istri tidak dalam posisi dicerai. Nah, ini ilah itu ya. Nanti beda dengan talak. Nah, jadi ilah ini posisi istri belum dicerai, tidak pada status dia berpisah cerai. Tapi tidak pada kondisi dia menggauli istrinya. Kemudian di dalam tafsir ini, ya, dijelaskan ilah ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah. Sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu memperlakukan istri-istri mereka seenaknya sendiri, ya. Kalau sudah nggak senang, kalau sudah diilah, ya. Artinya dia ilah itu dia juga tidak mau istrinya itu dinikahi oleh orang lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau posisi diilah itu posisi tidak pisah, ya, dan tidak boleh istrinya dinikahi oleh orang lain. Tapi dia tidak menggauli istrinya. Pada masa jahiliyah itu waktunya sangat lama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Tetapi Islam, ya, Islam datang, syariat Islam datang dan masih mengakui ada sebagian orang itu yang melakukan ilah ini kepada istrinya. Tetapi batasannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarabbusu arba'ati ashhur. Ya. Yaitu masa penantiannya, batasan ilah itu sampai apa? 4 bulan. Nah, jadi selama 4 bulan ini dia masih boleh sebetulnya sebelum masa idahnya selesai boleh kembali, ya. Boleh kembali. Tetapi kalau sudah selesai 4 bulan, nah, dia sudah nanti mendatangi istrinya
rujuk balik lagi atau menceraikan. Nah, jadi di dalam ayat ini fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ya, kalau mereka itu saling memaafkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa, kalau dia ingin menceraikan, fa innallaha samiun alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi di dalam ayat ini ada dua permasalahan, ya. Ada dua syariat, yaitu terkait dengan masalah ilah, ya, sumpah, dan masalah tolak, masalah kalau bahasa kita talak, ya, talak artinya apa? Perceraian. Nah, tolak itu dari bahasa Arab yang artinya lepas, lepas. Jadi pada awal kita melakukan pernikahan itu ada namanya, ya, lawannya lepas itu apa? Nah, apa yang kita lakukan pada saat awal menikah itu? Qabiltu nikahaha bimahrin madkurin halan. Nah, akad nikah, ya, ijab qabul, akad menyatukan. Nah, menyatukan yang sebelumnya tidak halal, ya, yang sebelumnya tidak halal, hukumnya haram menjadi halal. Begitu juga masalah talak, melepaskan yang tadinya halal menjadi haram. Nah, sebelumnya sebelum akad nikah itu statusnya haram, kemudian akad nikah menjadi halal. Nah, perjalanan waktu di dalam mengarungi rumah tangga tentu banyak persoalan, banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, mengatur. Maka di dalam surat Al-Baqarah ini yang pada waktu yang lalu kita juga mengkaji, udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Masuklah kalian ke dalam Islam itu kafah, ya. Nah, sudah kita jelaskan, kafah itu totalitas, tidak boleh milih-milih. Yang senang dipilih, yang tidak dibuang. Nah, nggak boleh. Semuanya syariat itu adalah untuk mengatur kehidupan kita dan berdampak positif. Ya, karena ini Allah memberikan aturan untuk makhluknya. Ya, pernah kita sampaikan ibarat, ya, mobil itu, misalnya produk dari Jepang, ya, pabrik mesti dia memberikan ada buku panduan, ya. Ya, misalnya mobil ini bahan bakarnya pakai bensin pertalit, ya, pakai pertamax apa pakai, ya, dislike, ya, apa itu. Nah, kemudian panduan-panduan itu harus digunakan. Kenapa? Karena untuk merawat, ya, agar mesin, agar mobil ini terawat betul. Nah, kalau mereka tidak menggunakan panduan sebagaimana yang sudah dibuat oleh pabrik, ya, iki mesti ini bahan bakar bensin diisi banyu, diisi air misalnya. Kira-kira jalan apa enggak mobil itu? Ya, kecuali kalau sudah melakukan riset gitu, ya. Nah, mesti enggak jalan. Sama dengan manusia ini. Nah, Allah menurunkan syariatnya, Allah menurunkan aturannya. Nah, dan dalam ayat ini yang kita baca tadi 226 sampai 232, subhanallah, masya Allah, ya. Dalam ayat ini Allah betul-betul mengangkat derajat seorang wanita, mengangkat betul, memuliakan betul seorang muslimah, ya. Gak boleh dizalimi, tidak boleh diperlakukan semena-mena, ya.
sehingga ada aturannya. Nah, orang dahulu, orang jahiliyah, dia melakukan perempuan seenaknya, digantung Pak. Ya. Kalau sudah diilak, maka dia tidak boleh menikah, tapi juga tidak dikasih nafkah, tidak dihubungi, ya, tidak menghubungi. Tapi kalau ada orang laki-laki yang senang mau menikahi istrinya, nggak boleh, karena itu masih statusnya katanya seperti itu. Nah, dalam Islam, ilak ini itu adalah satu kebiasaan orang jahiliyah dulu. Tetapi dalam Islam ada hukum cerai, ya, atau tolak. Jadi kalau nggak senang ya sudah, nggak senang tidak ada sumpah ya sudah, aku kembalikan kamu kepada ibumu, ya, dek mulia dek nang wong tuamu dek. Duh, apa Mas? Ya, sampean tak lepas. Nah, misalnya itu sudah kata-kata cerai, ya, itu sudah masuk talak. Nah, hati-hati panjenengan nih ngomong, ya. Kalau bicara, kalau berkata harus hati-hati. Kalau sudah talak, ya sudah. Berarti apa? Ikatan yang tadi sah, yang halal menjadi haram. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kalau memang ya, tidak, ya, sudah ada terjadi persoalan masalah terkait dengan rumah tangga dan sebagainya, maka tidak mengapa cerai. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abghadul halal indallahi at-talaq. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, abghadul halal indallah, sesuatu yang paling dibenci tetapi halal di sisi Allah itu apa? Talak, cerai, perceraian. Memang perceraian ini hukumnya halal, dibolehkan. Tetapi apa? Abghadu, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya. Jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Artinya apa? Jangan gampang, jangan mudah menceraikan, ya, istri. Jangan mudah minta cerai. Ya, kalau memang masih bisa dipertahankan, masih bisa dirawat, masih bisa, ya, disiram, dipupuk, ya, kenapa tidak dipertahankan rumah tangga ini? Bagaimanapun beratnya, tetapi kita betul-betul ingin islah, ya. Allah Maha Pengampun. Kalau toh kemarin ada kesalahan, ya tetap dipertahankan. Kalau tidak bisa bertahan, maka talak. Itulah jalan, ya, terakhir, ya, jalan terakhir perceraian. Nah, talak ini ada talak roj'i, ya, yaitu talak yang masih boleh kembali, ya, jadi dibolehkan. Jadi kalau masih talak satu itu tidak menunggu salah satu quru, ya, atau 3 kali suci tadi, ya. Jadi 3 kali suci itu ya 3 bulan. 3 bulan. Kalau belum berakhir, kalau talak dengan catatan, ya, kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Abu Suja di dalam fikihnya mensyaratkan ada saksi. Tapi di mazhab yang lain tidak ada saksi pun tidak apa-apa, boleh kembali, ya. Ya. Jadi hanya mengucapkan, dek, aku pengen balik. Ya. Setelah mengucapkan seperti itu, akhirnya berhubungan lagi suami istri, ya. Itu sebelum talaqatu quru, ya, sebelum 3 kali suci, sebelum masa iddah selesai. Nah, jadi
Di tengah-tengah masa iddah itu masih boleh. Ada permasalahan lagi, kemudian talak lagi. Waduh, gak cocok kan? Ya. Akhirnya wis mulia dik nang omah dik. Wis sampai tak balik no. Nah itu sudah hati-hati ya. Wis awak dewi pisah. Nah ini hati-hati. Nah akhirnya cerai lagi, talak yang kedua. Nah ini masih ya, kalau belum masa iddah habis 3 bulan itu terus pengen kembali masih boleh ya. Nah, tapi batasnya sudah terakhir ini 2 kali. Kalau sampai nanti rujuk lagi, kemudian balik lagi, ya talak 3. Nah ini sudah, ini namanya talak bain suro. Artinya panjenengan, nggih, bapak niki, seorang suami, ya kalau sudah talak 3 itu nggak boleh ya, kok cuma ngomong dik pengen balik dik. Nah, sama istrinya, ya wis mas, ayo gak apa-apa. Nah, gak boleh kalau sudah talak 3, gak boleh begitu. Ya, tetapi apa yang harus dilakukan? Memperbarui akad nikah. Jadi akad nikah, kemudian memberikan mahar. Ya seperti nikah baru, memperbarui pernikahan. Nah, jadi ini ya, Masya Allah, ini diatur di dalam Islam. Betul-betul menghargai ya seorang wanita ini, supaya apa? Tidak terdalimi. Nah, itu talak bain ya, talak bain sughra. Nah, kalau nanti sampai terjadi kok talak lagi, lo kok bolak-balik ya, ya. Talak lagi ya, maka apa? Tidak boleh menikahi istrinya, tidak boleh balik lagi kecuali istrinya menikah lagi dengan orang lain. Nah, itu nanti kalau kok sik seneng maneh karo bojone kepengin nikah lagi, ya ditahan, tidak boleh sampai istri panjenengan nikah lagi dengan orang lain. Nah, nanti kalau suaminya sudah wafat atau cerai lagi, nah, jenengan boleh nikah lagi. Nah, itu namanya ya talak bain kubro. Jadi wis sampean wis notok gitu, nggak boleh ya. Sebelum istri lah kok bojone gak mati-mati. Ya mbok sampean sing mati disian ya berarti gak jadi. Nah itulah kadang seperti itu, dengki ya, dipateni ya. Nah, makanya di dalam Islam itu diatur untuk urusan ini, Masya Allah ya. Makanya talak ini abghadul halal ya. Ya sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Selain talak apa? Ada enggak? Sesuatu yang halal boleh tapi dibenci sama Allah apa? Kira-kira? Selain talak, nopo kinten. Hah? Apa? Sumpah palsu. Sumpah palsu nggak boleh memang. Itu bukan sesuatu yang halal itu. Sumpah palsu itu haram. Nah itu masuk pembahasan kemarin. Ayat kemarin itu sumpah palsu itu. Nah sumpah palsu itu harus kafarat. Dia harus nebus. Ya, kayak sumpah ya, sumpah palsu kemarin sudah saya jelaskan banyak ya, contoh-contohnya ya kemarin itu. Nah, murid baru. Nah, apa kira-kira? Kalau sumpah palsu haram, tidak boleh. Nah, kalau talak ini halal, boleh. Tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya perceraian ini talak. Ya, perceraian ini ya talak itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi
aturan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala tentang perceraian ini meminimalisir ya, mencegah terjadinya kezaliman. Ya. Jadi hati-hati panjenengan ya. Jangan sakarepe dhewe. Ya, talak ya. Tapi kalau talak roji'i itu ya, kalau sudah salah satu kuru, misalnya talak 1 ya. Talak 1. Kemudian masa iddahnya habis. Panjenengan kan enggak bisa, Pak. Ya, tahu-tahu ke rumah nang kamar bojone sampean, ya, enak-enak turu ditangi, ya, terus kumpul, nggak boleh. Karena masa iddahnya habis 3 bulan habis, masa 3 kali suci habis, ya terus sampean balik. Itu namanya apa? Sudah jatuh talak 3, sudah jatuh bain. Jadi sampean harus memperbarui nikah lagi. Nah, tetapi kalau belum sampai 3 kali suci, masa iddahnya masih jalan, ya itu nggak apa-apa. Nah, disinilah pentingnya kita memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya apa? Tidak mudah mendolimi. Hati-hati kalau jenengan ya, atau suami atau istri saling mendolimi, ini juga nanti akan ada balasannya sendiri. Man dolama zulima. Siapa saja yang mendolimi pasti dia akan didolimi nanti. Artinya apa? Akan ada balasannya. Dia akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya hari ini kita mendolimi orang lain, apalagi istri ya. Ya, garwo, sigarane nyawa, belahan jiwa. Ya. Kalau kita mendoliminya, atau suami dan istri saling mendolimi, pasti Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Ya. Kalau orang ya Bali itu ada namanya karma palo, ya, orang Hindu ya, karma palo itu apa balasannya? Nanti pasti ono balasannya. Nah, tapi kalau di dalam Islam ini pasti, ya, sehingga orang yang terdolimi, kata Rasulullah SAW bersabda, dakwatul mazlum laisa bainahu wa bainallah hijabun. Nah, ini hati-hati panjenengan atau orang yang suka mendolimi orang lain, hati-hati. Rasulullah bersabda, dakwatul mazlum, doanya orang yang terdolimi itu, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara dirinya dan Allah itu hijab, ya, penghalang. Jadi doanya orang yang terdolimi itu mustajab, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan mendolimi orang lain, segera minta maaf, segera ngapura, segera minta ampun. Sebelum orang ini mendoakan panjenengan, ya, apa mana bojone sampean ndongakno elek. Ya, doanya orang yang terdolimi ini tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah, diijabah. Ya, diijabah. Jadi hati-hati, betul-betul hati-hati. Ini Rasulullah mengingatkan kepada kita. Apalagi di dalam urusan rumah tangga ini. Jangan sampai antara satu dan yang lainnya mendolimi. Oleh karena itu di dalam ya ayat yang sudah kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan terkait dengan masalah yang pertama tadi, sumpah ya, yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan sumpah apa? Tidak menggauli, tidak lagi mau berhubungan dengan istrinya. Nah, ini sesuatu yang dolim. Nah, itu namanya apa, Pak? Namanya apa tadi? Ila. Ya. Niki mboten belajar nggih mboten semerap. Nih mboten ngaji nggih mboten semerap niki. Tapi alhamdulillah ya, inilah namanya ilmu. Jadi kita paham ya. Masalah talak ini pun banyak orang yang tidak paham ya. Nah, akhirnya apa? Memudah-mudahkan urusan, ini hukum Allah.
Dan hukum Allah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, ya, untuk memperbaiki keadaan ya rumah tangga kita. Maka dengan memahami masalah talak ini, ya kalau bisa kita menjaga rumah tangga kita agar terus ya dalam kondisi sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, rumah tangga ini diberikan oleh Allah ketenangan. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, mungkin panjenengan Bapak Ibu ya atau ya adik-adik, kakak-kakak yang mungkin belum nikah tapi mau nikah, ya ini menjadi pegangan kita ya. Ada 3 hal untuk merawat ya keluarga itu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah as-samahatu ala nafsi. Jadi suami dan istri kalau sudah menikah hendaknya mereka berlapang dada antara satu dan yang lain, saling nerimo, ya, terimo ing pandum, memiliki toleransi yang tinggi. Toh kita ini baru ketemu, ya. Ya, kalau proses pernikahannya tidak melalui pacaran itu enak, pacarannya nanti setelah menikah. Tapi nih sebelum menikah itu sudah pacaran bertahun-tahun, ya kadang bosen, ya. Tiba ini netok nih wis ketemu. Nah akhirnya kan banyak masalah di keluarga itu. Nah kalau orang itu tidak memiliki toleransi, ya tidak berlapang dada, pasti setelah menikah akan kita temukan banyak kekurangan. Kekurangnya istri, kekurangannya suami, ya. Biyen sadurunge kawin niku ambune wangi, klemis, ganteng lha kok mari kawin kok gak tau adus. Ya, gak tau adus tibake, ambune kecut, ya, kaya terasi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan tidak pernah kita temui sebelumnya. Ketika kita temui, ya sudah, ya kita terima. Nah, bagaimana kita berlapang dada? Ya saling memahami. Begitu pula istri, begitu pula suami. Dengan hal-hal yang kecil, ya jangan sampai sawat-sawatan piring, sawat-sawatan wajan, ya, sawat-sawatan sotil, ya, gara-gara makanan ndak enak di rumah, ya. Nah, ya kemarin sampai kalau kita membahas sumpah tadi itu, demi Allah aku gak mangan maneh nang omah. Nah, itu sumpah itu, ya. Tapi sumpah itu tidak boleh, ya. Karena sumpah itu bertujuan untuk apa? Sesuatu yang nanti dia tidak bisa melakukan kebaikan. Akhirnya kan terputus. Ya, mestinya dia itu tidak mengatakan untuk tidak kembali lagi. Karena apa? Otomatis hubungan antara suami dan istri terputus. Nah, dan itu tidak boleh. Nah, maka oleh karena itu, ya, yang pertama menjaga hubungan keluarga itu harus saling legowo, ya. Apa maneh wis tuwek, Pak? Apalagi yang sudah tua-tua ini, yang sudah pengantin lawas, ya. Nah, ini nggak saling menerima, ya, umpamanya ekonomi sulit kayak begini, waduh, ya, kalau kita hari ini mungkin tidak saling memahami, tidak saling legowo, tidak berlapang dada, banyak perselisihan, banyak percekcokan, akhirnya ujung-ujungnya apa? Cerai, perceraian. Nah, ujung-ujungnya perceraian. Dan hari ini kalau kita lihat data perceraian di Surabaya sendiri itu sangat tinggi, Pak. Tingkat perceraian itu sangat tinggi sekali, luar biasa, ya, sangat tinggi tingkat perceraian itu, ya. Apalagi kalau di pengadilan agama itu wantri, Pak, orang ngurus surat cerai, ya. Jadi kita jaga rumah tangga dengan apa? As-samaha ala nafsi. Yang kedua,
at-ta'awun ala iqamati dinillah, ya, panjenengan jaga rumah tangga ini, ya, adik-adik, ya, nanti kalau sudah menikah kalian jaga rumah tangga dengan apa? Kita memahami bahwa tujuan kita berumah tangga itu adalah at-ta'awun ala iqamati dinillah, saling tolong menolong untuk melaksanakan syariat Allah. Nah, jadi kalau jenengan hari ini bapak ibu datang bareng di majelis ilmu, di majelis taklim ini barengan datang ngaji bareng, alhamdulillah. Akhirnya apa? Tahu kita hukum-hukum Allah, tahu syariat-syariat Allah, kita memahami agama Allah. Nah, disitulah kita saling mengingatkan, saling tolong menolong, saling membantu, ya. Nah, ketika di rumah suaminya misalnya kok males jamaah ke masjid, diingatkan, Pak sudah adzan, monggo masjid. Ya. Adzane kok cilik yo. Nah, yo ancene ado mae ya. Nah, kurang bantet disetelno dhewe adzane ya. Alasan gak nang masjid ya, diingatkan istrinya jamaah. Ya, kalau tidak sholat, menunda-nunda sholat, ya nggak sholat diingatkan harus sholat. Karena sama-sama tahu awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-sholah. Rasulullah bersabda, awwalu, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Ya, nah kalau diperiksa sama malaikatnya, ini banyak pemeriksaan ini, kayak kita masuk bandara itu banyak pemeriksaan. Nah, pemeriksaan pertama, ya apa sholatnya amburadul. Waduh itu ya. Untuk masuk pemeriksaan kedua harus diuncalno ae. Ya. Lah ya apa? Pemeriksaan pertama sudah nggak lolos ya. Ujiannya sudah amburadul. Sholatnya gimana? Sholatnya amburadul. Nilainya ya A, B, C, D sampai Z. Ya, sudah nggak masuk. Akhirnya mau pemeriksaan lagi sudah nggak perlu diperiksa, uncal noy. Nah ini kan resiko. Nah, suami istri harus saling mengingatkan, terutama terkait dengan masalah sholat. Karena apa? Fungsi daripada suami istri ini adalah mengingatkan, saling tolong menolong, melaksanakan syariat Allah. Apalagi terkait dengan masalah pendidikan. Ya. Jadi kalau mau terkait dengan masalah pendidikan hari ini itu memang tergantung awalnya. Lah kita memilih istri, memilih suami ini, apakah orang beriman, apakah orang yang berilmu, apakah orang yang paham agama, atau tidak sama sekali. Ini tergantung. Nah, ketika kita sudah memilih pasangan kita, sudah disitulah. Nah, Allah akan berikan keturunan anak-anak yang soleh. Pasti keinginan tertinggi, keinginan yang paling besar adalah kita memiliki keturunan. Seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Di dalam surat Maryam ayat 12 sampai ayat 20 itu, pada saat Nabi Zakaria dia berpikir, wah gimana ini ya, saya berdakwah dan ingin ingin ada yang melanjutkan dakwah saya, tapi saya tidak punya keturunan. Bagaimana ini? Akhirnya berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian Allah memberitahu, kamu nanti akan punya anak. Gimana saya punya anak ya Allah? Wong saya ini sudah tua, rambut saya sudah beruban. Nah, jadi dalam Al-Quran itu ya Nabi Zakaria mengatakan bahwa rambutnya sudah beruban, bahwa uban itu adalah tanda alamat sudah tua. Terus yang kedua, istrinya mandul. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin punya anak? Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri ya mukjizat, memberikan
ya kepada manusia bahwa Allah Maha segalanya. Meskipun Nabi Zakaria sudah usianya tua, istrinya mandul, tetapi apa? Akan aku berikan engkau seorang anak yang namanya langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismuhu Yahya. Aku beri nama Yahya. Apa Yahya itu? Hayatun, hidup. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendidikan anak itu juga tergantung orang tuanya. Dan Nabi Zakaria dengan istrinya memberikan, mengorbankan anaknya ini untuk kepentingan agama. Lah panjenengan juga seperti itu di dalam rumah tangga. Bapak Ibu harus klop, visi misinya sama, menjadikan anak ini untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan agamanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya termasuk anak kita. Nah, masalah pendidikan, ini harus saling tolong menolong. Yang satu pengennya nanti anaknya sekolah, ya di sekolah negeri misalnya, dia pengennya anaknya nanti jadi pejabat, nanti ini, ya satunya pengennya anaknya nanti jadi ustadz, hafal Quran. Ya. Nah ini harus disinkronkan. Masalah dunia dan masalah akhirat, ya lebih penting mana? Masalah dunia dan masalah akhirat. Ya. Dunia itu adalah wasilah untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Sehingga kita mengkaji pada ayat sebelumnya, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena sebelumnya ada yang berdoa, ya Allah berikanlah aku dunia, hanya dunia, tidak ada lanjutannya, tapi diberikan oleh Allah rumah, mobil, kekayaan, jabatan dikasih, tetapi akhiratnya tidak dapat. Nah ini yang berbahaya. Nah oleh karena itu Allah tuntun kita hambanya untuk berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan doa yang terkenal dengan doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat. Bahkan Rasulullah ketika mendatangi seorang sahabat yang sakit, gak sembuh-sembuh, Rasulullah mengajarkan, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi beliau menganjurkan untuk membaca doa ini sebanyak-banyaknya, akhirnya apa? Sembuh. Ya. Jadi kita saling mengingatkan, ya, terkait dengan masalah pendidikan dan yang lainnya. Maka ta'awun ala iqamati dinillah ini sangat penting, saling tolong menolong, saling membantu. Suami dan istri membantu satu dan yang lainnya untuk ingat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan syariat Allah. Nah, dan yang ketiga ini yang penting yaitu apa? As-sukutu anil uyu. Ya, panjenengan ya harus menjaga aibnya suami, juga menjaga aibnya istri. Jangan diumbar. Ya, jangan sembarangan pasang status, ya jelek-jelekkan istrinya tapi pakai status. Ya kalau kamu mau curhat hari ini, ya 24 jam hilang, ya pakai status WA. Ya. Jadi kalau kamu jangan curhat ke orang. Kalau curhat ke orang itu nanti bisa bocor, ya. Itu curhat pakai story aja, 24 jam nanti hilang. Ya kalau nggak di screenshot orang. Nah kalau tahu tetangganya panjenengan nge-screenshot, wah iki ngamuk kayak bojone ya. Wah iki ya. Kalau orang hasad, orang dengki, dia akan terus mencari kesalahan. Wah, alhamdulillah, syukur uripmu koyo ngono. Nah, ada yang syukur dong. Ya. Nah, itu tidak penting. Ya, apalagi aib-aibnya istri, aib-aibnya suami. Ya. Nah, karena apa? Disinilah pintu-pintu setan itu terbuka. Nah, dulu ya panjenengan coba buka lagi Al-Baqarah ayat 100. Ya.
Al-Baqarah ayat 100. Itu menjelaskan bahwa setan itu tugasnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Tugas setan yang utama itu adalah memisahkan antara suami dan istri. Itu tugasnya setan. Sehingga kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perceraian. Jangan sampai kalau tidak parah-parah banget ya kita perbaiki, saling memaafkan. Ya. Saling kembali lagi introspeksi, muhasabah. Nah, ini. Apalagi kalau sudah punya anak, ya. Apalagi kalau sudah punya anak, yang jadi korban adalah anaknya yang terdolimi. Lah kalau anak itu nanti sudah merasa didolimi oleh bapak ibunya, ya Allah, kita tidak bisa membayangkan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Akibat perceraian ini sangat buruk sekali. Dampak negatifnya sangat luar biasa. Ya, ada istilah di masyarakat itu broken home, ya, rumah tangga yang rusak karena tidak saling memahami, tidak berlapang dada yang pertama, tidak memahami, tidak saling tolong menolong untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, saling mengumbar aib. Ya, sampean biyen jarene arep nukokno aku sepeda motor, saiki sepeda ontel ae gak duwe. Wah, diumbar. Ya Allah, biyen iku lak ya sik kerja, saiki gak kerja. Wis aku gak ngereken, pokoke sampean tukokno saiki. Ya, bojone gak iso nukokno, ditulis nang status. Ya, dulu sekarang, dulu kaya sekarang kere. Ya. Pakai syair-syair lagi, ya, masya Allah. Itu suaminya sendiri dijelek-jelekan. Begitu suaminya lihat, kurang ajar ini, ya, dibalas lagi pakai status. Ya, akhirnya perang status, ya. Kalau di WA perang gambar, perang gambar. Nah, maka kita harus menjaga aib suami, aib istri kita. Oleh karena itu doa pagi dan petang, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah salah satunya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepadaku keselamatan, kesehatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati wa amin ro'atina. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib-aib aku, aib-aibku ya Allah. Karena apa? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Sehingga apa? Kita memohon kepada Allah untuk menutup aib-aib kita, menutup dosa-dosa kita. Jangan sampai kita berbuat dosa, melakukan kesalahan, melakukan dosa sebanyak-banyaknya terus kita bangga, kita share di medsos, ya. Tato kowe akeh. Biyen tato iki pas ngene, ya. Di video dibuat status, dibangga-banggakan. Naudzubillah min dzalik, ya. Padahal Allah sudah menutup dosanya, tapi dia membangga-banggakan, ya. Maka apa? Allah melaknat orang yang menampakkan dosa-dosanya padahal Allah sudah menutupinya. Nah, jadi kita berhati-hati, terutama masalah keluarga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, ya, biar tidak terlalu larut malam, dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini dihindarkan dari perceraian di dalam rumah tangganya, dan keluarganya dikaruniai, diberikan, ya, kesehatan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
Dan mudah-mudahan dengan semangatnya kita thalabul ilmi, semangatnya kita saling mendukung antara suami dan istri untuk menegakkan syariat Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majlis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.